Bagi kita orang Indonesia, Kerajaan Majapahit tentu saja tidak asing karena kerajaan ini memiliki dampak besar terhadap sejarah Indonesia. Dalam sejarahnya, Kerajaan Majapahit berdiri pada tahun 1293 hingga 1527 Masehi. Pada masa tersebut, Kerajaan Majapahit dikenal sebagai kerajaan Asia terkuat yang pengaruhnya terus digembar-gemborkan orang-orang. Nah, membicarakan tentang Majapahit, siapa sangka kalau ada beberapa hal tentang kerajaan besar ini yang merupakan sebuah kebohongan. Mulai dari luas wilayah kekuasaan, sosok Gajah Mada, hingga salah tafsir tentang Sumpah Palapa. Bagi kamu yang penasaran, mari kita telusuri bersama di video kali ini kebohongan besar sejarah Majapahit yang akhirnya terungkap. Yang pertama, mari kita mulai dari wilayah kekuasaan dari Majapahit. Sebagai kerajaan Hindu-Buddha terbesar yang pernah berdiri di dunia, wilayah kekuasaan Majapahit pernah diklaim sebagai yang terluas. Terbentang dari Sabang sampai Merauke dan meliputi beragam negara, seperti Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand, Vietnam, dan sebagian besar pulau kecil di Filipina. Klaim ini didasari oleh sebuah peta bernama Nusantara Archipelago. Dari penampakan petanya, memang wilayah-wilayah ini disebut sebagai Nusantara. Namun Nusantara yang dimaksudkan di sini bukan berarti wilayah kekuasaan dari Majapahit. Perlu kita tahu, di zaman kerajaan lampau, wilayah kekuasaan kerajaan memiliki kewajiban upeti yang disetor kepada pihak kerajaan. Nah, Nusantara ini tidak memiliki kewajiban tersebut pada Majapahit. Dari artinya saja, Nusa diartikan sebagai pulau-pulau atau daerah, sementara Antara diartikan sebagai yang lain. Jika digabungkan, maka Nusantara diartikan sebagai pulau-pulau atau daerah yang lain. Jadi, alih-alih peta Nusantara tadi adalah wilayah kekuasaan dari Majapahit, ternyata peta tadi hanyalah peta daerah yang memiliki hubungan dagang dan persahabatan yang setara dengan Majapahit. Masalah wilayah kekuasaan Majapahit cuman segini nih yang terbentang dari sebagian Pulau Jawa, Pulau Madura, dan juga Pulau Bali. Persoalan kekuasaan yang ternyata tidak seluas cerita banyak orang tadi juga diperkuat nih dengan letak peninggalan Majapahit seperti candi dan juga prasasti kebanyakan yang ditemukan di Pulau Jawa. Hal ini juga membuktikan kalau bisa saja Kerajaan Sriwijaya lah yang kekuasaannya lebih besar karena peninggalannya ditemukan di berbagai negara, seperti di Thailand, India, hingga Cina. Ya nggak sih? Membicarakan tentang Majapahit, tentu saja kita tidak boleh melupakan sosok Gajah Mada. Pada masa kejayaan Majapahit, Gajah Mada dikenal sebagai seorang panglima perang dan tokoh kunci yang berpengaruh. Bahkan setelah kematiannya pun, masyarakat Majapahit mengenang Gajah Mada sebagai sosok dewa yang dimintai pertolongan ketika perang berkecamuk di wilayah Majapahit. Nah, masalah hal kontroversi dan juga berbau kebohongan datang dari penggambaran wajah Gajah Mada oleh Muhammad Yamin. Pria yang dikenal menggemari sejarah dan pernah duduk sebagai Menteri Penerangan di masa Presiden Soekarno ini pernah menggambarkan wajah Gajah Mada lewat imajinasinya dan dituangkan dalam buku Gajah Mada, Pahlawan Persatuan Nusantara karyanya sendiri. Sekilas tidak ada yang aneh dari gambar tersebut. Namun jika diperhatikan, gambaran wajah Gajah Mada dari Muhammad Yamin sangat persis dengan mukanya sendiri. Ya, hal ini tentu saja membuat segalanya menjadi aneh. Apalagi penggambaran dari wajah Gajah Mada versi Muhammad Yamin jauh berbeda dari peninggalan sejarah tentang wajah Gajah Mada seperti Arca Brajanata dan Arca Bima. Sebagai imajinasi liar dari Muhammad Yamin, sebenarnya tidak ada masalah besar dari penggambaran wajah tersebut. Apalagi sosok Gajah Mada ini sering digunakan M. Yamin untuk memompa semangat pemuda Indonesia untuk bersatu dari Sabang sampai Merauke dan terbukti efektif. Namun sayangnya, penggambaran tersebut sudah sering digunakan dalam buku sejarah yang membuat banyak orang meyakini imajinasi dari Yamin sebagai wajah asli Gajah Mada. Menurut dosen sejarah UGM Bapak Bahaudin SSM Hum, hal ini bisa menyebabkan distorsi sejarah karena keyakinan yang salah. Makanya, dosen sejarah ini menawarkan kalau penggunaan gambar M. Yamin diberi keterangan sebagai imajinasi semata, supaya tidak menimbulkan salah kaprah di masyarakat luas. Tak hanya soal paras dan perawakan Gajah Mada, salah satu yang paling dikenal luas dari tokoh ini adalah Sumpah Palapa.
Sumpah yang dikemukakan Gajah Mada pada upacara pengangkatannya sebagai Patih Amangkubumi Majapahit pada tahun 1336 Masehi. Dalam naskah Sumpah Palapa ini banyak orang yang mengartikan kalau sumpah ini mengikat Gajah Mada untuk menguasai wilayah Nusantara yang belum dikuasai oleh Majapahit. Namun pada faktanya, Sumpah Palapa ini tidak memiliki maksud tersebut, melainkan untuk menyatukan Nusantara. Kata menyatukan di sini berarti mempererat persaudaraan dari Majapahit dan juga daerah-daerah sekitar. Namun, karena sudah terlanjur salah kaprah dari masa pengangkatan jabatan Gajah Mada, maka Sumpah Palapa ini menjadi pemicu perang Majapahit dan juga kerajaan Pasundan atau Sunda. Maka pecahlah perang yang bernama Perang Bubat. Hal ini disebabkan karena asumsi orang-orang, jika Majapahit mengalahkan Sunda pada hari itu, maka Sumpah Palapa Gajah Mada akan terpenuhi. Tapi sayangnya, Perang Bubat ini tidak berhasil dimenangkan oleh Gajah Mada dan membuatnya tidak memenuhi Sumpah Palapa. Oh iya, menyinggung tentang Perang Bubat, perang yang terjadi pada tahun 1357 Masehi ini juga menciptakan mitos lainnya di kalangan orang Sunda dan Jawa, yaitu gadis Sunda tidak boleh menikah dengan lelaki Jawa. Ya, yang namanya mitos tentu saja ada yang percaya dan ada juga yang enggak. Namun tidak bisa ditampik kalau mitos ini masih terdengar hingga zaman modern seperti sekarang. Setelah mendengar penjelasan tadi, sudah bisa kita ketahui kalau banyak sejarah tentang Majapahit yang salah kaprah hingga sekarang. Semoga saja nantinya ada nih arkeolog lokal maupun peneliti yang bisa merincikan kekuasaan, pengaruh dan juga besarnya Majapahit dalam masa mendatang. Kalau menurut kamu, dari semua yang kita bahas, mana nih kebohongan yang paling mencengangkan? Kalau aku sih masih tercengang dengan konteks wilayah kekuasaan tadi. Silahkan berpendapat di kolom komentar dan sampai jumpa di video selanjutnya.